Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Patro Iksan dari 11 RPLB akan menjelaskan tentang simple present dan modal verb. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang simple present. Simple present, untuk pengertiannya, simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan suatu yang terjadi saat ini atau present pada suatu spesifik waktu karena terjadi pada waktu sekarang. Maka pasti menggunakan kata kerja pertama yaitu verb 1 dalam susunan setiap kalimatnya. Untuk rumus simple present tense yang positifnya ada yang di urutan pertama ada subjek plus verb 1 plus subjek plus s atau es, maksudnya s gitu, plus objek, atau bisa menggunakan subjek plus to be-nya mau I, mau am atau is atau are, terserah, tergantung kalimatnya, plus adjektif atau adverb. Untuk negatifnya ada subjek, ada do atau does, plus no, maksudnya do does not, plus verb 1, atau bisa menggunakan rumus subjek plus to be-nya I am, maksudnya I am atau is atau are, terserah, tergantung kalimatnya, plus not, plus adjektif atau adverb. Terus untuk interrogatifnya diawali dengan do atau does, dari negatif sebelumnya diawali dengan do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Jadi untuk interrogatifnya diawali dengan do atau does yang dari interrogatif, terus disambung dengan subjek plus verb 1 plus objek. Terus untuk pengertian modal verb, modal verb adalah kata kerja bantu, verb auxiliary yang memberikan makna tambahan pada kata kerja utama verb ordinary yang dikenal juga sebagai modal verbs. Modal auxiliary umumnya seperti see, read, sit, dan lain sebagainya, dan memiliki beragam fungsi dalam komunikasi. Jenis modal verbnya ada can berfungsi untuk menyatakan kemampuan di dunia present, menyatakan di dunia present yang menyatakan permintaan atau menyatakan penawaran atau menyatakan saran. Terus menyatakan kemungkinan juga bisa. Contohnya seperti I can speak Arabic fluently. Ya, artinya saya dapat berbicara bahasa Arab dengan fasih. Ya. Terus yang kedua, contohnya ada can I go to Toulouse concert next week? Ya. Bisakah saya pergi ke konser Tulus minggu depan? Ya, itu contohnya. Terus yang cold berfungsi menyatakan kemampuan di dunia apa, sama ya kayak can, tapi ini menyatakan permintaan dengan sopan, menyatakan penawaran dengan sopan, menyatakan saran dengan sopan, udah gitu menyatakan kemungkinan. Contohnya seperti I could speak Cantonese, kan salah ya. Contohnya seperti I could go to Toulouse concert next week. Saya bisa pergi ke konser Toulouse minggu depan. Terus I could give you a ride to home. Artinya saya bisa memberikan Anda tumpangan ke rumah, maksudnya ke rumah saya gitu ya. Terus ada my
May menyatakan saran dengan formal. Contohnya, you may not wear jeans to work. Anda tidak dapat mengenakan celana jeans untuk bekerja. Begitu, Mike. Contoh kalimatnya, Mike, I offer you to do a CT scan. Jadi, bolehkah saya menawarkan Anda untuk melakukan CT scan? Terus, must menyatakan kewajiban. Contoh kalimatnya, he must have passport and visa to mark abroad. Ya, artinya dia harus memiliki paspor dan visa untuk bekerja di luar negeri. Begitu, auto, ada contoh autonya. Auto itu menyatakan kewajiban. Seperti contohnya, you ought to wear a raincoat when hiking in rain day. Artinya, Anda harus mengenakan jas hujan saat mendaki saat hujan. Terus ada shall, contoh kalimatnya, the second party shall give monthly report to first party. Ya, menyatakan kewajiban dengan formal. Udah gitu ada should, menyatakan kewajiban juga untuk saran juga. Yang contoh kalimatnya, you should wear a seatbelt when driving. Anda harus mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Begitu ada will, modal verb will salah satu fungsinya adalah menyatakan keinginan yang dalam penerapannya dapat menggunakan kondisional sentence type 1 ya. Contoh kalimatnya, will you bring me the book? Maukah kamu membawakan buku itu? Nah, itu ya contoh will. Begitu would, harapan, permintaan, perintah ya. Contoh kalimatnya, what you mean if drink your cook? Ya, your cook artinya apakah kamu keberatan jika aku meminum kolamu gitu kan, minuman Coca-Colamu gitu ya. Begitu ada had better, ada would rather ya. Untuk aturan penggunaan modal verb, yang pertama, modal berbentuk tetap ya. Jadi maksudnya tidak bisa menambahkan akhiran s atau ed, terus ing, tidak memandang subjeknya apa gitu ya. Untuk yang kedua, modal selalu diikuti dengan verb 1 ya, sehingga rumus modalnya yang digunakan tetap gitu ya. Terus yang ketiga, dalam sebuah menggunakan kalimat tidak boleh terdapat dua modal ya. Jadi satu kalimat tidak boleh menggunakan dua modal. Yang keempat, modal verb tidak boleh didahului atau diikuti dengan to infinitive ya. Jika terdapat to infinitive maka menggunakan some dan rumusnya maka maksudnya tidak berjalan seperti kalimat-kalimat yang sebelumnya ya. Jadi maksudnya modal verb tidak boleh didahului atau diikuti dengan to infinitive ya. Ya bisa to infinitive bisa disimpan di akhiran atau di tengah kalimat ya. Terus yang kelima, kata kerja modal tidak boleh bertemu kata kerja bantu, verb auxiliary lainnya, maksudnya di dalam sebuah kalimat kecuali be atau have. Terus yang keenam ada modal tidak dapat masuk ke dalam tense perfect dengan mana perfect kecuali pada modal yang memiliki makna akan seperti will, would, shall, dan should ya. Terus yang ketujuh, jika dalam sebuah kalimat modal verb berdiri sendiri maka dapat diganti dengan some ya.
seom, dibacanya sum ya. Ya, begitu segitu dari saya untuk pengertian simple present tense dan modal verbs. Diakhiri kata dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.